Kalau ini paling atas? LNG. Oh, LNG. Bisa 3.000 dong? Nyampe? Bisa jadi, ya 3.000. Sekitar 3.000-an. 3.000 ya berarti 50 jutaan juga lah. Ya lumayan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya David Rick. Ini siang hari ini kita lagi kedatangan tamu spesial. Ini teman saya ya, Pak Anto Manurung sama Kadek Dwi Sugiantara. Kadek. Nggak pakai K. Kok nggak ada K-nya? Biasanya ada K-nya. Ketinggalan. Oh, ketinggalan. Kadek Dwi Sugiantara. Ini tema saya hari ini kebetulan di Poltek Banten lagi ada wisuda. Ini datang sebagai undangan. Saya culik dulu nih sebentar mau ngobrol-ngobrol. Bro, lo masih di mana? NYK? Di NYK. NYK. Ini teman saya kuliah di kampus pelayaran tapi nggak berlayar. Tadi nggak mau ngaku dia. Dia kalau ditanya katanya nggak mau ngaku ini pelayaran. Dia ngakunya umum katanya gitu. Gimana sekarang masih di NYK? Masih untuk sementara masih belum ada tawaran yang lain. Idi, lu pindah-pindah terus lu. Lu semenjak lulus udah berapa perusahaan? Ya mungkin 5 atau 6. Buset, udah. Ini kan kita nggak munafik, kita kerja cari uang kan. Oh siap. Kalau ada tawaran yang lebih, kenapa kita nggak lompat? Berarti untuk saat ini NYK yang terbaik nih? Untuk saat ini NYK. NYK yang terbaik. Udah berapa lama di NYK? Dari 2016. 2016? 8 tahun dong? Iya masuk 8? Mau enggak lah tahun. ya. Mau 7 tahun. 7 tahun lah ya. 7 tahun gitu. Anteng masih ya? Ya. Nih bro, ini gue mau nanya nih. Ini kebetulan lu bawa kadet nih. Ini dia sebagai apa nih? Kadet. Nah, jurusan apa? Siap, jurusan manajemen transportasi. Manajemen transportasi laut. Program apa, Det? Siap, diploma 3. Diploma 3? Polbit. Polbit. Oh, yang pola pembibitan. Berarti nanti lulus jadi ASN. Oke. Ini kebetulan dia kadet atau praktek di NYK. Kemarin praktek NYK ada seleksi nggak? Siap, untuk sebelum masuk NYK itu ada seleksi dulu dari Cap Edi sebagai manajer di sana. Ya dari perusahaan lah ya. Iya. Ya terus setelah diinterview saya yang diterima di sana. Yang diterima. Iya. Berapa orang bro di? 2 orang. 2 orang. Yang dari sini 2 orang. 1 orang dialihkan ke perusahaan satu lagi. Perusahaan satu lagi. Dari sini semua, dari Banten semua. 2. Yang dari kampus lain? Dari STP 2, dari PP Semarang 3 atau 4. Ada berapa kadet di sana? Total 7. 7 kadet. Wah, lu jaga nama baik kampus lu. Iya kan? 7 orang. Kalau nggak dipusapin katanya tadi. Nih bro, lu kan di Kruing nih. Ya kan? Tips-tips untuk bisa inilah masuk kadet di NYK. Sekarang kan masih NYK nih. Gimana? Kalau untuk kadet ya, kalau kadet itu yang penting bisa bahasa Inggris, itu yang pertama. Karena kita tahap seleksinya itu ada tes tertulis dulu. Tes tertulis. Ada 3 tes, ada tes tulis, ada interview. Yang interviewnya itu langsung sama NYK Singapura. NYK Singapura. Yang ketiga itu adalah tes psikotes. Psikotes. Nah itu yang banyak jatuh itu di psikotes. Karena, oh ini untuk kadet yang di kapal. Kadet di kapal. Oh kadet kapal. Oke. Ya. Karena kita psikotes dalam bahasa Indonesia aja kadang-kadang rancu pengertiannya, apalagi ini psikotes dalam bahasa Inggris. Oh ini psikotesnya bahasa Inggris? Bahasa Inggris semua. Waduh. Semua bahasa Inggris. Semua bahasa Inggris semua. Nah itu kadang-kadang dari tahap seleksi itu dari 20 kadet contohnya, itu semua gugur di psikotes. Oh. Akhirnya yang kita ngambil itu yang agak-agak mending lah, antara 1 atau 2 atau 3 lah. Saya yakin tuh bukannya dia gugur di psikotesnya bro. Kemungkinan soalnya aja dia nggak tahu. Ya makanya saya bilang itu psikotes dalam bahasa Indonesia aja sudah membingungkan, apalagi dalam bahasa Inggris. Kan gitu. Istilahnya kalau kita salah menerjemahkan berarti salah mengartikan. Ya
berarti jawabannya akan nanti salah gitu Salah. kan. Padahal itu kan psikotes itu kan kadang berulang ya kan? Iya, itu kan istilahnya psikotes itu ada pertanyaan kemudah gitu, istilahnya Iya. kepribadian kita sendiri. Nggak mungkin lah kepribadian kita itu minus gitu kan. Betul. Kalau pribadi kita minus, nggak mungkin kita bisa sekolah di pelayaran kan gitu. Karena memang pas masuk pelayaran juga ada tes psikotes juga. Makanya itu yang kendalanya dari 20 kadet itu kadang turun jadi 10 kadet di tes interview. Nah, 10 kadet udah interview ada misalkan 5 orang. Nah, di tes psikotes itu 5-5-nya gugur. 5-5-nya gugur. 5-5-nya gugur karena hasilnya di bawah rata-rata yang mereka harapkan. Ya itu tadi. Nah, akhirnya NYK punya kebijakan, diambillah 2 orang yang mendekati, Yang terbaik lah. yang mendekati minimalnya mereka. Itulah baru bisa kita naikkan. Setiap tahun berapa sih yang bisa diterima sama NYK? Kadet NYK sekarang makin berkurang ya. Sekarang tahun ini cuma 4 orang 4 orang dari kitanya. dari Dari semua, Indonesia gitu. semua Indonesia ya. Tapi kalau dari luar dia ngambil nggak? Mereka punya sekolah sendiri. Wow, punya sekolah sendiri. Iya, mereka punya NYK punya college di Filipina. Oh, yang di Filipina. Iya. Itu yang di Maritim Asia Pasifik kalau nggak salah NYK ya. Maritime College kalau nggak salah. Oh, NYK Maritime College. Ya, Oh, di Filipina. Di Filipina. Oh. Mereka punya, dan itu ikatan dinas benar-benar pure murni ikatan dinas. Jadi dari sejak masuk sampai dengan wisuda itu mereka nggak keluarkan biaya sepeser pun. Iya. Nah, itu yang karena investasi NYK segitu besarnya, begitu mereka lulus otomatis mereka akan Balik lagi. diprioritaskan. Ya, betul. Nah, itu yang menyebabkan pelaut-pelaut Indonesia itu makin kesini makin berkurang. Karena dia mengutamakan Ya. yang itunya dia, college-nya dia kan, Ya. alumninya dia gitu. Itu yang jadi kendalanya. Oh, oke. Nah, Dad, udah berapa bulan di kantor? Baru 1 bulan. Oh, baru sebulan. Lagi Baru keluar kan? Masih di basis dong. Iya, baru keluar. Kerjanya ngapain aja sebagai kadet di NYK? Kalau kemarin saya di divisi crewing itu membuat kontrak, checklist untuk kru-kru akan naik kapal. Oke. NYK naik kapal. Tapi kan kamu yang pola pembibitan kan? Iya. Ya paling tidak ya memahamilah tentang crewing kayak gitu. Gimana kesan dan kesannya selama di NYK? Kesan dan kesannya itu di sana di NYK orang lingkungan kerjanya enak. Semua itu disaling belajar. Jangan sama karena Pak Anto di sini ya, kamu bilang enak ya. nanti di belakang Pak Anto, wow saya disuruh-suruh, saya push up jungkir balik gitu, enggak? Stres. Enak di NYK enak karena kita itu di sana sharing-sharing, saling belajar juga. Ya berarti ya cari ilmu sebanyak-banyak. Prinsip saya kalau saya bilang ke kadet itu apa? Yang pertama itu jangan cari duit dulu. Walaupun dapat uang saku nggak bro? Dapat kan? Dapat uang saku di kampus, di kantor kan dapat uang saku. Tapi prinsipnya kan Dan lebih besar dari yang tadi kan? lebih besar dari yang tadi. Kamu dapat uang saku berapa? Ayo jujur. Ya, bulan ini belum dong. Kemarin Dapat berapa? Di kontraknya berapa? 70.000 per hari. 70.000 per hari kali 30. Berapa? Kali 24. 24. Berapa tuh? 17. Hah? 20 hari aja 70 kali 20 14. 14, ya kan? Ditambah ya 15 lah ya. 15. Lebih gede dari yang si tadi Waruna. Dia di kapal, kamu di kantor, kayak gitu. Tapi dia ya itu nggak keluar ongkos. Kalau dia nggak keluar ongkos. Dia Nggak keluar uang makan lagi. Nggak keluar uang makan. Kalau kamu kan berarti makan nanggung sendiri, ongkos nanggung sendiri, ya nggak apa-apa. Pengalaman, ilmu itu mahal, ya. Jadi ilmu yang terbaik gitu. Nah bro, lu ini pesan-pesan deh buat yang pengen ngetes di NYK, baik itu kadet maupun perwira. Kalaupun mau kadet mau perwira itu yang penting bahasa Inggris sama Itu yang utama. attitude. Attitude-nya. Kalau kamu mau sepintar apapun, Kalau attitude-nya nggak bagus, jelek, nol. Istilahnya kamu sebodoh apapun, kalau bahasa Inggris kamu bisa, kamu masih bisa diajarin. Ya, betul. Asalkan attitude kamu nurut. Iya. Sekarang orang yang arogan mau kita ajarin bagaimana? Betul. Ngerasa diri dia pintar. Ya. Oh, diajarin begini. Oh, bukan begini, Pak. Harusnya begini, Pak. Harusnya begini. Malah dia yang ngajarin kita. Iya. Itu yang makanya kadang-kadang yang paling penting dalam hidup itu ya attitude sama
bahasa Inggris di kemanapun kita kerja ya, semua kepake. Ya, saya setuju banget karena ini kata Ustadz nih, ya, kata orang pintar nih, ilmu sebelum amal, ya kan begitu. Adab sebelum ilmu, ya. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Ya, kalau di Islam diterusin lagi. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, iman sebelum Al-Quran, ya gitu. Jadi ya itu, adab sebelum ilmu, seperti Pak Anto bilang tadi, lo mau pinter apapun juga ya kalau adabnya kurang, ya nggak kepake. Itu kan bro ya? Ya, makanya ilmu taruna itu bermanfaat sekali. Jadi kalau setiap kita disuruh, siap Pak, siap. Yang penting siap dulu. Siap dulu. Yang penting siap dulu ya. Yang penting siap dulu. Siap. Habis itu baru mikir. Tadi gue disuruh ngapain? Mau nanti nggak enak di belakangnya, ngedumel di belakang aja. Jangan di depan. Yang penting siap. Ya. Siap aja dulu gitu. Pokoknya namanya kadet, apalagi kadet. Saya dulu kadet di kapal. Lagu saya sama teman si Polta ya kan tuh. Si Polta ya. Gue lagunya berdua tuh sambil tarik-tarik selang tuh apa? Kerja keras bagai kebo katanya gitu kan, sambil tarik selang gitu. Tapi ya begitu, bener, siap aja gitu. Nanti belakang, tadi suruh ngapain ya gitu. Karena apa, di situ ilmu gitu. Seperti Pak Anto bilang tadi, ya kalau udah ngerasa pinter, ya pasti jadi bos, nggak jadi kadet kan gitu. Kalau ini bro, fresh graduate di NYK berapa sih dapatnya? Jatuhnya apprentice dia. Apprentice ya? Apprentice itu 750-an US dollar. Oh, berarti jatuh kayak kadet lagi dong ya? Apprentice enggak, kan? Apprentice itu jatuhnya di atas kadet. Oh, di atas kadet? Iya. Jadi nanti dia berapa bulan dia sebagai apprentice? Tergantung manusianya pintar ya 3 orangnya bulan. lah gitu. Kalau dia bisa menyesuaikan, dia gampang mudah untuk belajar, mau cepat menanggapi segala sesuatu, respect, ya paling lama 3 bulan dia bisa promote. Dan itu langsung gajinya 2.400. Langsung 2.400. Ya, jadi Molim 3. Molim 3 atau enggak masinis 3 gitu ya. 2.400. Itu paling kecil. Ya itu posisi paling bawah. Enggak, maksudnya di race kapal paling. Ya itu di kapal kontainer atau bulk carrier. Kan kalau kita ada LNG, ada chemical, ya itu lebih lagi. Beda lagi ya. Beda lagi kayak itu. Berarti karena kan gaji yang paling kecil kan kapal dry. Oh oke. Dry itu ada 2 ya, kan ada chemical, ada bulk carrier. Ya itu kan 2 kapal. Ya itu yang paling kecil, yang paling rendah gajinya. Paling rendah gajinya. Ya. Kalau ini paling atas? LNG. Oh, LNG. Bisa 3.000 dong? Nyampe? Bisa jadi, ya 3.000. Sekitar 3.000-an. 3.000 ya berarti 50 jutaan juga lah. Ya lumayan. Ya, lumayan lah daripada lu manyun. Ya kalau kerja di darat ya nggak bakal dapet. Nggak dapet, ya gitu. Makanya kalau saya bilang dia salah jurusan. Harusnya dia nautik ya? Iya. Kamu jurusan SMA-nya apa? IPA. Padahal IPA. Kenapa nggak ngambil nautik kemarin? Karena sebelumnya tuh saya nggak tahu tentang jurusan pelayaran, itu kurang tahu. Jadi yang pikir saya lah manajemen aja gitu. Oh. Nggak, harusnya begitu kamu udah tahu manuver di dalam. Nggak bisa lah bro. Bisa, kan waktu kita ada dulu 46 itu yang waktu di bawah kita itu. Jadi begitu dia udah masuk, tapi dia downgrade, jatuhnya tinggal kelas. Oh dia seperti ulang lagi, iya. Si Lili Pali. Iya itu. Ya ulang lagi dia, pindah. Ya kan nggak apa-apa, daripada kamu nanti udah lulus harus ngejar lagi jasa. Bukan, soalnya dia ini program pola pembibitan bro. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia pola pembibitan gak ini dia dapat subsidi, dia lagunya slang ya, salah jurusan. Salah jurusan. Nggak apa-apa lah, ya nggak belajar. Kan kayak Pak Anto jadi bos. Bos apaan, masih disuruh-suruh. Sama, Pak Anto juga jurusan KTK, sama. Masih disuruh-suruh. Tuh. Tapi kalau di STIP, ketata laksanaan dan kepelabuhan kamu ya, KTK? Iya. Ketata laksanaan dan kepelabuhan. Kalau kamu kan MTL, manajemen transportasi laut. Dia lebih cenderung ke ini ya, manajemen Trisakti ya? Iya, kayak mode Trisakti gitu. Ini sama-sama nih bulu ayam. Kan sama kok stekernya. Oke ya, sukses ya. Kita makan dulu lah, udah siang nih. Oke, selalu nih nggak tahu nanti lulus kan penempatan di mana gitu. Oke. Thank you. Bro, makasih. Cuma semoga
kadet-kadet Banten bisa banyak keterima lah Siap. di NYK. Makanya ini lagi datang pas acara wisuda gitu. Terus ini di belakang sana tuh bekas NYK tuh. Sepuh. Tapi 2000 berapa, No? 2008. Saya belum masuk. Nah, LNG. Ya, gitu. belum masuk saya. Nah, justru Banto belum masuk lagi. Dia masih melalang buana. Dia senior. Senior. Masih melalang buana gitu. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.